Norman. Kali ini kita bakal jelasin tentang squat, ya. Kurang lebih squat itu apa, terus kenapa sih kita perlu squat? Kita akan tanya-tanya sama Hans. Oke, Hans, sekarang ini kita akan latihan squat kan? Nah, gue tuh sama teman-teman tuh banyak yang nggak ngerti nih. Kenapa sih kita perlu squat? Kayak yang kita tahu ya, banyak orang-orang tuh skip squat. Banyak mereka tuh bener-bener nggak main kaki, bahkan bener-bener nggak ngerti gimana caranya main squat yang bener. Nah, benefitnya apa sih squat? Ya, jadi squat itu adalah salah satu latihan yang menurut gua paling efektif untuk meningkatkan muscle dan meningkatkan kekuatan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh squat. Oke, lalu untuk cara squat yang benar dan baik itu seperti apa sih? Ya, kita akan langsung praktikkan aja langsung ke Bung Norman. Oke. Langkah pertama itu apa sih yang membuat kita supaya teknik squat kita tuh benar? Iya. Yang pertama, orang-orang itu biasanya mikir squat hanya untuk latihan kaki doang. Padahal sebenarnya squat itu adalah latihan untuk seluruh total body kalian. Nah, makanya yang pertama kita perhatikan adalah bar placement. Oke, kita harus bikin back kita setight mungkin dan kita harus bikin stabil mungkin. Contohnya. Contoh. Kita lihat contoh ya. Nih. Taruhnya. Biasanya bar placement itu ada dua, high bar dan atau low bar. Cuman biasanya low bar itu lebih sulit mobility-nya dibandingkan high bar. Jadi biasanya gua sarankan untuk pemula kita harus start dari high bar dulu aja. Oke. Yang pertama, squat adalah latihan untuk total body. Jadi kalian harus bisa men-squeeze upper back tight. Oke. Dan baru unrack. Oke, good. Oke, tadi sampai back tightness. back tight ya? Ya, jadi setup pertama kita harus bikin back kita itu kenceng. Oke. Yang kedua, coba di unrack. Unrack ya? Oke. Gini. Ya. Nah, itu contoh unrack yang salah. Jadi, no. Jadi di saat unrack, ini kan squat adalah total body exercise. Jadi lu harus bikin semua badan lu tight dulu. Kalau tadi lu unrack itu hanya pakai lower back. Nah, lu ngaktifin hipsnya. Jadi maju hipsnya man. Ini lagi sampai sejajar dengan ini. Di bawah bar ya? Sudah membah. Oke, ini bikin tight juga. Oke, hipsnya push ke depan, ke depan. Unrack. Nah, ya. Berarti jadi posisi bar, kaki itu harus sejajar? Ya, betul. Oke. Ini ya? Ya. Jadi harus stabil semua. Oke. Ya. Coba cek dulu. Oke, baik. Oke, Good. betul ya? Ya, betul. Saat kita squat itu, kita harus pentingin yang namanya stability. Jadi di saat workout man, usahakan lu gunakan step yang paling sedikit. Enggak, atau 2 step udah cukup. Berarti dari Kepanjangan. Dan setiap step itu harus stabil juga. ulang ya? Oke. Unrack, tight. Skip, oke. Cukup 2 step, 3 step. 2, 3. Oke. Nah. Ya. Hans, gue ada pertanyaan. Oke. Tadi kan lu bilang idealnya itu 2 sampai 3 step. Idealnya ya. Ya. Nah, cuman tadi pada saat gua ngelakuin Ya. gua itu berasa 1, 2, 3, boleh nggak? Gua lebarin lagi. Karena tadi gua belum nyaman kalau lu cuma bilang 3 step. Ya. Gua tahu sih. Jadi saat kita walk out juga, kita harus nentuin juga stance-nya harus seberapa lebar. Dia harus tahu dulu. Nah, jadi kuncinya adalah di saat lu walk out udah untrack, katakanlah stance lu punya selebar ini. Katakanlah selebar ini. Ini di saat lu untrack, lu kaki lu udah lebarin ke samping sesuai stance yang lu mau. Nah, ini cuma 3 step. Oke. Kalau tadi lu pertama, saat lu untrack, ya, lu mundur ke belakang, ini kan belum nyaman stance-nya buat lu. Betul. Tapi lagi. Ini bikin lu nggak stabil. Oke. Nah, intinya kita harus tahu dulu mau seberapa lebar stance-nya, baru lu bisa step samping. Oke, Hans, tadi kan lu bicara tentang langkah ya sama si Norman. Nah, untuk lebar kaki sendiri itu sebenarnya ada batasannya nggak? Apakah setiap orang berbeda atau ada ukuran tersendiri yang supaya kita bisa tahu nih sebenarnya itu ukurannya harus sekian? Idealnya gitu ya. Idealnya seperti apa? Ya udah kita langsung praktekin aja ke Si Norman ya contohin ya. idealnya sebenarnya sih selebar bahu. Lebar bahu ya. Oke.
lebar bahu ya. Bahu sini ya, berarti ukurannya seperti ini. Berarti kaki gua Step, step. Oke. segini ya. Ini bisa sebahu idealnya. Sebahu. Cuman biasanya ada orang yang punya hip mobility lebih bagus, dia bisa lebih wide lagi. Itu nggak masalah. Cuman biasanya adalah sebahu. Kalau sebahu, Oke. Dan ujung kakinya itu kita agak buka sedikit sekitar 40 derajat. bukan begini ya, Bukan kalau begitu. tapi Kita buka 40 derajat. segini. Segitu. Oke. Oke. Oke, tadi kita udah lihat ya. Iya. Gue juga udah lihat gimana caranya teknik lebih ke raknya, terus langkahnya seperti itu. Nah, kayaknya persiapan kita kan udah siap nih. Iya. Nah, sekarang yang kita belum lihat tuh gimana sih teknik squatnya, betul kan? Gimana? Ya turunnya seperti apa sih turunnya, squat yang benar seperti apa? Nah, bisa nggak jelasin secara teori itu seperti apa sebenarnya? Jadi squat tuh kuncinya yang pertama adalah kita harus bisa membuat badan kita semua tuh kencang, semua tuh stabil. Jadi sebelum turun kita harus bisa pertama kita harus kencengin dulu core-nya. Core-nya. Jadi perut kalian harus kenceng dulu. Caranya adalah kalian harus tarik nafas dalam-dalamnya dalam perut. Ya, ini sudah kencang. Setelah itu yang kedua adalah back tightness-nya. Back tightness ya? Ya, backnya jangan sampai kita loose lagi. Jadi, tadi kita attract sudah kencang, jangan sampai pas kita turun malah jadi loose lagi. Tetap kencengin. Yang ketiga adalah hips sama kaki. Jadi kita harus start dengan kaki yang kencang. Kalau misalnya kita startnya agak bengkok, itu yang nggak boleh. Semua harus start dulu. Jadi core-nya tight, back tight, kaki sama hips tight. Dan hips tight. Iya. Nah, oke. Core tight, back tight, hips sama kaki tight. Oke, lalu terus kita turunnya gimana? Biasanya kalau gue perhatikan orang tuh kesalahan utama saat turun adalah mereka maju lututnya. Itu yang paling salah. Jadi stres semua beban itu semua di lutut. Nah harusnya kita itu bisa pertama kali kita pikir kita turun dengan pantat, dengan hips. Jadi kita semua udah tight. Gimana cara turun adalah kita bayangin turun pakai hips. Turun, baru lututnya bisa tekuk. Jangan ini semua stress di sini, tapi hips dulu. Oke. Terus yang kedua adalah kita perhatikan jarak antara lutut dengan ujung kaki. Ya. Kita harus berusaha untuk turun dan membuat lutut kita sama ujung kaki itu sejajar. Sejajar sini. Kenapa harus sejajar? Di saat kalian tidak sejajar, bisa tetap begini. Ini semua ada stres di lutut. Lutut kalian tuh kayak semacam kayak digeser gitu. Ini bikin kalian cedera lutut. Atau kalian terlalu begini. Itu bikin kalian juga nggak balance. Ini akan sakit, apa begini juga. Oke? Jadi harus usahakan ini sejajar. Oke? Ya. Setelah kita turun gini, ada teknik untuk naik kan? Ya. Oke. Untuk naik sendiri ada teknik. Nah, sekali lagi squat tuh bukan cuma latihan kaki doang. Jadi rata-rata orang salah juga adalah di saat mereka turun, mereka mikir hanya push pakai kaki doang. Yap. Lebih tepatnya pakai quadricep paha depan doang. Hanya pakai quadricep paha depan saja. Seharusnya squat itu adalah melatih seluruh tubuh kalian. Jadi pas lagi bottom position di pos terbawah, sebenarnya kalian harus bisa merasakan adductor, glutes, sama hamstring kalian juga bekerja. Nah, ini bukan cuma kuat aja, bukan cuma quadricep doang. Bisa diulang, sorry. Ya, jadi saat kita di bottom, kita harus bisa rasakan otot yang bekerja adalah adductor, glutes, sama hamstring. Dan hamstring. Ya, kuat juga berperan. Cuman kita bisa membagi semua stresnya ke seluruh badan kaki kita. Nah, setelah itu jangan lupa juga yang namanya back tightness. Kita menahan bar dengan back. Jadi back dia sampai lurus begitu, tetap upright. Tetap ada. Nah, terus gimana cara naiknya? Rata-rata orang kesalahan juga, mereka hanya pakai kaki aja naikinnya. Jadi kalau misalnya mereka mikirnya cuma latihan kaki, mereka pasti naiknya begini. Karena mereka pikir cuma pakai kaki doang. Tapi kalau misalnya mereka pikir ini adalah latihan
semua tubuh, mereka akan naik pakai back duluan. Oke, jadi squat itu bisa menggunakan back juga untuk mengangkat ya? Iya. Seperti itu Pak. Jadi kuncinya adalah saat kita di bawah, saat kita mengangkat pertama kali, pikirin dulu back dulu. Pikirin back. Back, tight, Back, lalu back. baru kaki akan bergerak sendirinya. Coba kita ulangi di awal, turun di bawah. Oke, dan pakai back dulu, karena itu pakai back. Nah, bisa di posisi setengah squat ini, lu maju 4 ke depan, mau kencengin. Nah, gitu. Oke, sekali lagi. Ke bawah, nah itu pakai back, maju 4 ke depan, kencengin. Push. Nah, gitu. Nah, setelah itu beres. Dan itu semua harus kita terapin di beban berapapun, sampai Iya. berapa berat pun kita Iya. bisa praktekkan Iya. itu. Lalu untuk gerakan-gerakan itu sendiri berguna nggak kalau kita main reps kan kita kalau biasanya nih biasanya orang kalau kita main reps itu kan nggak beraturan ya gerakannya. Iya. Tetap kita harus fokus untuk di gerakan-gerakan itu. Ya, jadi kalau menurut gua itu yang terpenting adalah Kualitas. quality dulu. Nah, kalau kalian bisa lakuin reps yang dengan quality yang bagus, itu pasti akan lebih bermanfaat dibanding reps yang quality-nya nggak bagus. Sebenarnya tidak perlu terburu-buru Iya. seperti itu. Jadi menurut gua warm up, bar kosongan itu kalian harus belajar dulu teknik yang benar dulu supaya motor kalian tuh bisa tahu terbiasa teknik yang benar. Kalau kalian nganggap nih warm up cuma iseng-iseng warm up doang, terus kalian menggunakan form yang asal-asalan, baru pas berat pakai form yang bagus, itu motor kalian nggak bisa ingat lagi. Jadi kita harus biasakan tubuh kita dengan reps yang benar, dengan teknik yang benar. Hans, pertanyaannya nih gini. Gue kadang-kadang kalau nge-gym di komersial gym manapun ya, gue pasti menemukan salah satu bodybuilder yang ngelakuin squat itu half reps. Ya. Mungkin dia hanya turun seperti ini lalu naik, seperti ini lalu naik. Nah, itu berguna nggak buat latihan kaki? Terus kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kalau kita bilang berguna atau tidaknya, ya itu mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing. Mungkin mereka merasa, oh bekerja, body set bekerja. Cuman kalau untuk masalah safety, itu sama sekali tidak safety. Tidak safety. Bisa kalian kuatin squat, beban itu ditahan seluruh dengan lutut. Lututnya ini nahan semua bebannya. Ini yang akan bikin gini sakit lutut. Tapi kalau kalian turun sampai di bawah paralel, stres ini udah dibagi ke hamstring, abductor, sama glutes, sama quadricep. Jadi lututnya itu aman. Oke. Lalu untuk speed machine bagaimana? Karena kan kalau speed machine kan kalau kita tahu itu kan gerakannya kita kan jadi terbatas, Ya. nggak fleksibel. Nah, bagaimana itu kalau kita misalnya kita di komersial gym kita cuma punya speed machine? Ya. Kalau speed machine itu sangat beda dengan barbell dengan free weight. Karena speed machine itu kalian dibatasi oleh motion yang garis lurus dong. Oke. Kalau kita squat, kita kan kadang-kadang suka ada bikin mundur dikit. Kita sesuaikan dengan badan kita sendiri. Nah, kalau bisa speed machine, katakanlah bisa kayak squat kan harus sedikit rollover, harus sedikit punggung, bisa bikin glutes. Tapi kalau di speed kan nggak bisa. Jadi maksudnya begini. Berarti squat sendiri berarti nggak efektif kalau kita main di speed machine seperti itu ya? Iya, selain nggak efektif juga dia lebih resiko cedera dibandingkan squat di free weight. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Gue banyak temuin nih, gue punya teman waktu itu kita squat bareng. Ya khususnya cowok ya. Nah, ada beberapa orang tuh kesulitan untuk jongkok. Iya, Betul nggak? Betul. Gue juga kaget gitu, kok ada orang yang nggak bisa jongkok. Iya, betul. Nah, itu gimana caranya kita melatih mereka biar bisa squat yang baik kalau mereka sendiri nggak bisa jongkok? Iya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu dia kekurangannya kenapa nggak bisa jongkok, apa masalahnya. Biasanya rata orang masalah di nggak bisa jongkok adalah ankle tight. Ankle-nya tight. Nah, jadi ankle itu nggak bisa begini, tapi kayak terbatas. Karena terbatas jadinya nggak bisa turun, cuma segini doang. Kurang turun. Nah, terus biasanya juga yang kedua adalah hip juga tight. Kalau gue sih sarankan jika kalian nggak bisa squat di bawah paralel, lebih baik kalian lakuin dulu body weight squat. Body weight squat. Ya, sampai kalian bisa habis di bawah paralel. Bisa dicontoh? Oh, oke. Ya. Oke, body weight. Oke. Gitu kan. Terus jika ini kalian udah nyaman, bisa pakai beban. Jadi orang-orang yang seperti itu memang bisa dilatih untuk lebih Bisa. lebih ini ya, Ya. natural ya gerakannya Ya, ya. jadi nggak ada alasan orang, oh sorry bro, hips gua cedera, hips gua tight,
ankle gua kan, gua nggak bisa squat, itu bahaya buat gua. Untuk gua pernah sakit, gua nggak pernah squat tuh bahaya. Enggak, squat itu kalau lo lakuin dengan benar, dengan form yang benar, itu adalah latihan paling aman sebenarnya. Nggak ada masalah sama sekali buat kalian. Jadi yang kesalahan orang adalah mereka nggak bisa squat dengan benar, itu aja. Oke, thank you banget. Banyak yang gua udah pelajarin dari lo, thank you banget. Guys, oke, kita semua tadi udah lihat, Sian sudah nunjukin teknik-teknik squat. Kita juga udah tahu nih, fungsi squat itu bukan cuma buat melatih kaki. Kita juga udah banyak tahu teknik squat yang benar seperti apa, gerakannya seperti apa, lalu bagaimana cara menghadapi kalau lu nggak bisa jongkok, seperti itu kurang lebih. Nah, kita juga udah banyak tulis tentang artikel-artikel squat, tekniknya seperti apa di Stronghold Channel dan juga strongholds.com. Nah, kalian bisa cek di website kita www.stronghold.com untuk yang masih ingin tahu gimana sih teknik squat secara benar dan teorinya seperti apa sih. Nah, kalian bisa cek di website kami. Lalu untuk yang kalian yang pengen tahu dan belajar banyak teknik-teknik lain, tunggu video kita lainnya. Bye bye. Tor, spot gue ya, berat nih. Udah, bro. Come on. Hell yeah, come on. Tor, itu kan berat. Ah!